Mari kita mulai perkuliahan pada malam hari ini, diawali dengan menyampaikan pangan stungkare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Baiklah adik-adik mahasiswa, pada malam hari ini sebenarnya ini pertemuan yang ketiga. Kita akan membahas tentang paradigma pelayanan publik di masa ini, di masa kini. Jadi apa saja dan bagaimana paradigma pelayanan publik itu. Itu yang sebenarnya menjadi tema perkuliahan atau topik perkuliahan pada pertemuan yang ketiga ini. Karena pada pertemuan pertama dan kedua belum kita bahas hal-hal yang esensial atau penting, jadi perlu saya mengulas kembali. Pertama, di pertemuan pertama, di sana kita akan berbicara tentang hakikat pelayanan publik. Jadi kenapa pelayanan publik itu ada? Mengapa pelayanan publik itu diberikan kepada masyarakat? Tentunya berkaitan dengan judul mata kuliah Anda pada semester ini. Jadi judul mata kuliah Anda adalah manajemen pelayanan publik. Nah, sebelum masuk ke hakikat pelayanan publik, perlu Anda semua memahami apa itu manajemen pelayanan publik. Nah, jadi kalau ingin memahami makna itu, sehingga ada gambaran besar di pikiran kita tentang apa-apa yang akan kita bahas berkaitan dengan mata kuliah manajemen pelayanan publik. Tentunya sebagaimana yang pernah mungkin di kelas ini Pak Agus jelaskan, bagaimana memahami sebuah satu kalimat, dalam hal ini konteksnya manajemen pelayanan publik, ini harus dipilah dulu. Ada kata manajemen, ada kata pelayanan, dan ada kata publik. Nah, kemudian ketiga kata atau diksi itu barulah dirangkai. Jadi dalam konteks manajemen pelayanan publik ini, di mana fokusnya itu adalah manajemen dan pelayanan publik. Jadi bagaimana pelayanan publik itu menggunakan pendekatan manajemen. Jadi itu esensi daripada mata kuliah manajemen pelayanan publik. Nah, ketika berbicara diksi tadi, atau kaidah atau makna dari manajemen pelayanan publik, berarti pendekatannya itu adalah ilmu manajemen. Jadi pakem yang ada di dalam ilmu manajemen itu, konsep teorinya itu, manajemen itu bagaimana mengatur. Berarti intinya itu bagaimana melakukan perencanaan, bagaimana melakukan pengorganisasian, bagaimana melakukan actuating atau pengimplementasian. Kemudian bagaimana melakukan pengawasan berkaitan dengan pelayanan publik. Jadi hal-hal itulah yang sebenarnya nantinya akan Anda pelajari pada mata kuliah ini. Di dalam kurang lebih 12 atau 13 kali pertemuan perkuliahan. Nah, itu yang berkaitan dengan terminologi atau definisi manajemen pelayanan publik. Nah, tentunya secara manajemen tadi, sebagaimana yang Pak Agus katakan, bagaimana perencanaan pelayanan publik yang baik, bagaimana melakukan pengorganisasian institusi dalam artian institusi yang memberikan layanan publik, bagaimana eksekusi atau bagaimana implementasi pelayanan publik, kemudian yang terakhir bagaimana melakukan pengawasan pelayanan publik. Misalnya contoh kasus di Indonesia, praktek empiris, setelah reformasi di negeri ini, salah satu pengawasannya itu dilakukan oleh Ombudsman. Mungkin Anda pernah mendengarkan atau membaca tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dia salah satu institusi yang punya kewenangan mengawasi pelayanan publik. Nanti yang perlu dicermati. Nah, itu yang berkaitan dengan apa yang akan Anda pelajari dalam semester ini tentang manajemen pelayanan publik. Kemudian kita memasuki hal yang berkaitan dengan bagaimana hakikat, mengapa ada hakikat pelayanan publik. Jadi hakikat pelayanan publik itu pada dasarnya institusi publik
institusi pemerintah, bagaimana dia memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan NPG, nanti akan kita pelajari New Public Governance. Jadi siapapun yang butuh pelayanan di institusi publik itu harus dilayani. Baik yang mungkin warga negaranya atau bukan warga negaranya. Sekali lagi, baik dia warga negaranya atau warganya ber-KTP di tempatnya atau tidak. Contohnya misalnya, praktek empiris. Rumah sakit umum daerah Kapal misalnya. Jadi tidak hanya orang Bali, tidak hanya orang Indonesia yang dilayani ketika ada traffic atau kecelakaan, traffic accident. Misalnya bule di Kute misalnya terjadi kecelakaan. Kebetulan lokasi TKP dekat dengan RSUD Kapal. Jadi ketika dia dibawa ke sana ya harus dilayani. Jadi diksi atau pengertian tentang publik itu tidak semata-mata warga negara. Nah, jadi ketika kita berbicara hakikat pelayanan publik di era kekinian, jadi institusi publik, institusi pemerintah itu memberikan pelayanan yang maksimal kepada siapa saja yang datang ke dalam institusinya. Atau mungkin sekarang ada website-website pemerintah berkaitan dengan kebutuhan informasi misalnya. Siapapun yang membutuhkan informasi di website yang dimiliki oleh institusi publik, ya dipersilahkan mengakses. Nah, itu yang perlu dicermati. Itu hakikat pelayanan publik. Kemudian yang berikutnya. Jadi memberi pelayanan prima kepada publik itu seperti apa? Yang pertama, silakan dibaca di slide. Harus memenuhi kualitas standar yang ditentukan. Jadi seiring waktu berjalan, tuntutan publik itu semakin banyak. Tuntutan publik itu semakin besar. Termasuk kualitas layanan. Nah, dulu misalnya, kalau kita bicara dulu dengan sekarang misalnya, pelayanan SIM misalnya. Kalau dulu kan SIM harus datang ke kantor Polres. Tapi sekarang dengan tuntutan-tuntutan, kemajuan IT, dan lain sebagainya, ada mobil keliling yang disediakan oleh kepolisian untuk melayani pembuatan SIM keliling. Nah, itu contoh misalnya. Jadi harus memenuhi kualitas standar yang ditentukan. Nah, ini tentunya nanti dirumuskan dia seperti apa standarnya. Nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya berkaitan dengan kualitas dan standar pelayanan. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara memberi pelayanan prima kepada publik, hal yang kedua yang perlu diperhatikan, harus mampu mengurangi kesenjangan, bahkan menghilangkan. Jadi tidak. Jadi layanan itu bertujuan untuk mengurangi kesenjangan. Misalnya kita ambil contoh misalnya pelayanan pendidikan. Tolong yang speakernya aktif dimatikan dulu. Tolong speakernya, biar tidak terganggu. Tidak ada. Tolong yang speakernya aktif, tolong dimatikan dulu. Nah, kemudian yang kedua harus mampu ketika berbicara pelayanan publik, dia harus mampu mengurangi kesenjangan yang ada di tengah masyarakat. Dalam artian hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan. Misalnya contohnya, pada kelas sebelumnya Pak Agus memberikan contoh misalnya pelayanan kesehatan misalnya. Jadi ketika di pelayanan kesehatan, kalau sebelum reformasi, itu cakupan kesehatan untuk masyarakat secara umum belum ada. Jadi paling-paling perusahaan yang mengasuransikan pegawainya, itu pun perusahaan-perusahaan menengah ke atas. Kemudian baru aparat pemerintah yang ada askesnya, yang ada asabrinya. Tapi seiring waktu berjalan, ketika kita setelah reformasi, tuntutan publik semakin besar. Sehingga di era reformasi ini ada yang namanya Jaminan Kesehatan Nasional, JKN. Kemudian diberi nama BPJS. Ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat secara umum. Tidak hanya kepada aparat, tidak hanya kepada pegawai. Nah, itu harapan daripada hakikat pelayanan publik itu sendiri. Kemudian contoh berikutnya misalnya,
di urusan pendidikan misalnya. Jadi kalau sebelum reformasi dulu, ada sekolah swasta, ada sekolah negeri. Kemudian karena tuntutan di urusan pendidikan ini semakin besar di tengah masyarakat, maka ada program yang namanya SPP gratis. Jadi dari SD, SMP, SMA gratis. Nah, ketika dia masuk ke swasta, karena sekolah swasta, itu nanti akan ada diberikan bantuan uang oleh negara atau pemerintah. Sehingga masyarakat benar-benar tidak membayar biaya sekolah. Nah, itu yang saya katakan harus mampu mengurangi kesenjangan. Nah, itu esensi daripada pelayanan publik. Nah, kemudian hal yang ketiga berkaitan dengan hakikat pelayanan. Jumlah dan kualitas aparat harus sesuai. Nah, di titik ini, saya ingin mengatakan kepada Anda semua, bahwasanya ketika berbicara tentang pelayanan publik, dan ada bahasa jumlah dan kualitas aparat harus sesuai. Hal yang paling mendasar yang harus Anda cermati adalah data. Contohnya misalnya berkaitan dengan misalnya data di satu kecamatan atau satu kelurahan atau desa. Jadi berapa orang di loket administrasi kependudukan itu yang harus standby setiap hari. Nah, jumlah mereka yang bertugas, tentunya ini dirumuskan dengan didasari oleh data. Contohnya misalnya, harus diketahui berapa orang setiap hari dalam 5 hari kerja di pemerintahan itu, masyarakat hadir atau datang ke kantor pemerintah atau kantor lurah itu untuk memperoleh layanan administrasi kependudukan. Itu pun nanti dilihat atau dicermati atau dicek dalam rentang 1 tahun itu, mulai dari Januari sampai Desember. Di sana nanti akan diketahui berapa rata-rata jumlah warga yang datang ke kantor atau loket itu. Nah, dari data itulah baru bisa dirumuskan berapa seharusnya rasio ada pegawai yang ada di loket itu. Kemudian bagaimana penggantian shift-nya atau pergantian tugasnya. Nah, ini yang ingin saya katakan kepada Anda semua. Pijakan dasarnya berbicara tentang layanan publik ini adalah database, kualitas data. Jadi data ini harus betul-betul dimiliki dengan benar, artinya diperoleh dengan benar oleh institusi publik, oleh pemerintah. Pengumpulan datanya benar, kemudian tabulasinya datanya benar, pengkodingan datanya benar, sehingga penyimpulannya, penarikan kesimpulannya benar, sehingga dalam merumuskan rencana kerja itu juga benar. Dalam hal ini rencana memberikan layanan publik berkaitan dengan urusannya itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Adik-adik? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sampai di sini mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan. Silakan. Ingin bertanya, Pak. Izin bertanya. Namamu siapa, Dek? Perkenalkan, nama saya Lensus Kevin Ikdon, NPM 095, Pak. Lensiskos. Leonsius Kevin Ikdon, Pak. Oh, Leonsiskos. Oke, Leonsiskos ya. Oke. Pertanyaannya? Saya ingin bentar, Pak. Ya. Pertanyaannya. Pertanyaannya dari ketiga poin yang tentang pemberian pelayanan prima kepada publik tadi, apabila salah satunya tidak terdapat dalam suatu organisasi, kira-kira menurut Bapak solusi yang tepat untuk tetap memberikan pelayanan prima kepada publik itu bagaimana, Pak? Sekian, Pak. Oke. Pertanyaannya Leonsiskos Kevin ini ya? Kevin Nikdon gitu ya? Leonsius Kevin Nikdon, Pak. Ya. Oh, Kevin. Oke. Pertanyaanmu bagus. Jadi apabila di antara ketiga hal itu ada yang kurang, bagaimana kualitas layanan? Kan begitu. Nah, jadi yang ingin saya katakan, seminim apapun sumber daya yang dimiliki oleh loket atau institusi pemerintah atau institusi publik yang bertugas memberikan layanan, seyogyanya harus dilayani masyarakat itu. Harus dilayani semaksimal mungkin.
Bahkan orientasinya, ini yang ingin saya transfer ke Anda semua. Siapapun yang datang minta dilayani. Seharusnya permasalahan yang mereka hadapi atau apa yang ingin dilayani bisa diberikan solusi oleh aparatur. Dan sedapat mungkin dihindari aparatur itu tidak memberikan solusi kepada publik. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi seminim apapun sumber daya Anda, katakanlah Anda sebagai pegawai pemerintah, seminim apapun sumber daya Anda, mungkin gedungnya kurang bagus, loketnya jelek, atau anggarannya kurang. Tetapi hal esensi ketika masyarakat minta dilayani, artinya mereka salah satunya itu minta diselesaikan masalahnya, bahasanya. Anda harus berorientasi mewujudkan apa yang diinginkan mereka itu. Sepanjang sesuai dengan koridor atau ketentuan perundangan. Jadi goalnya itu, Anda harus memberikan penyelesaian masalah kepada mereka. Jangan justru Anda memberikan solusi tanpa solusi. Solusinya itu adalah tidak ada solusi. Bisa dipahami? Bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. karena fenomena ini kerap sekali saya temui di lapangan. Entah itu administrasi kependudukan, kemudian administrasi proyek, administrasi pengadaan barang dan jasa, dan lain sebagainya. Jadi ada itu saya temukan di lapangan, solusinya itu adalah tidak ada solusi. Bisa dipahami? Bisa dimengerti maksudnya ini? Adik-adik? Bisa, Pak. Ya, jadi saya tidak ingin murid-murid saya ini, mahasiswa saya ini nanti ketika Anda kerja, mengambil langkah atau keputusan seperti itu. Jadi ketika berbicara pelayanan publik, problem solving untuk masyarakat, harus dicarikan solusinya, harus dilayani sebaik-baiknya. Jangan sampai Anda memberikan solusi tanpa solusi. Artinya solusinya itu adalah tidak ada solusi. Jangan sampai itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa. Nah, tolong diingat itu ya. Karena saya yakin dari sekian Anda ini pasti akan ada yang jadi pejabat. Ya. Jadi kata-kata saya ingat. Jangan sampai Anda memberikan solusi yang Anda berikan itu adalah tidak ada solusi. Kasihan masyarakat. Ya. Kasihan masyarakat. Ya. Jadi tidak semuanya masyarakat Anda itu berdaya. Ada banyak masyarakat kita yang masih berada di garis kemiskinan, artinya masih tidak berdaya dan harus kita bantu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Yang lain ada, silakan. Saya, Pak. Siapa namamu, mahasiswa? Mahasiswi? Susana Amfotis. Ya, Susana, gimana? Ya, pertanyaan saya mengenai tadi Pak mengatakan bahwa satu persoalan harus ada solusinya. Nah, pertanyaan saya di sini adalah bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan pelayanan publik di suatu daerah? Bagaimana mengatasi permasalahan pelayanan publik di suatu daerah? Oke. Bagaimana mengatasi permasalahan pelayanan publik di suatu daerah? Nah, sekarang kita gunakan pakem pengetahuan kita, ilmu kita, mata kuliah ini, manajemen pelayanan publik. Tolong didengar yang lain, disimak dengan bagus ya. Jadi bagaimana mengatasi pelayanan publik di satu daerah yang carut-marut? Kan seperti itu misalnya. Karena dimanapun fenomenanya ada saja daerah yang seperti itu kan di tempat kita yang. Jadi kata kuncinya sebenarnya ada pada atau manusianya, SDM-nya. Sekali lagi saya katakan, kata kuncinya ada pada sumber daya manusianya, aparaturnya. Kalaupun aparaturnya katakanlah misalnya kurang bagus, kemudian sarananya sudah bagus, software, maintenance kantor, regulasinya bagus, kemudian anggarannya berlimpah, tetapi kalau manusianya kurang bagus, pelayanannya bisa tidak bagus.
Jadi kata kunci pelayanan publik, memperbaiki pelayanan publik, kata kuncinya adalah SDM. Karena SDM ini yang akan menggerakkan organisasi, SDM ini yang akan menggerakkan fungsi layanan itu. Katakanlah misalnya, kalau misalnya printernya rusak atau belum punya fasilitas seperti itu, mungkin dia akan membuatkan di kantor, kemudian ngeprintkan di tempat lain, atau ngeprintkan di kantor sebelah, minjem printer kantor lain. Tapi dengan catatan SDM tadi memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang menjadi keluhan publik. Jadi kata kuncinya tentunya SDM. SDM ini harus bagus. Nah, SDM bagus yang memberikan layanan, tidak bisa tidak, mereka ini personalitinya, performannya itu harus bagus. Nah, performan aparatur yang bagus itu, pandangan bagus, itu harus memenuhi kualifikasi yang namanya SIP-Q plus SOQ. SQ-nya, spiritual question-nya bagus, intelligence question-nya bagus, emosional atau kreativitasnya tinggi, kemudian physically-nya bagus, sehat jasmani dan rohani, kemudian sosial kulturalnya bagus. Kemudian yang terakhir PTQ namanya, P besar, T kecil, Q. Jadi practice, jadi dia bisa berbuat, aksinya itu ada. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Pak, bisa. Oke. Jadi misalnya kalau kita menggunakan pendekatan studi kasus, misalnya daerah-daerah di timur ini, di timur Indonesia, itu kan masih kantor-kantornya itu sarananya minim. Ya, di daerah timur sana sarana prasarana kantornya terutama di level kantor camat, kantor desa, kelurahan itu masih minim. Tapi tidak masalah kalau sarananya minim karena belum bisa mengikuti. Yang penting SDM-nya. Jadi kata kuncinya tetap SDM-nya. Bisa dipahami, Susiana? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Mau Ada lagi? menanggapi Silakan. Ya. Tadi kan patokannya di SDM. Bagaimana dengan sistemnya sama manajemennya? Oh, oke. Tadi sudah Pak Agus katakan, jadi pelayanan publik menggunakan pendekatan manajemen, ilmu manajemen. Jadi ada money, mesin, metode, material. Jadi kalau mau kualitas pelayanan publik itu bagus, SDM-nya harus bagus, kemudian anggarannya harus bagus, kemudian regulasi atau standar operasional prosedurnya harus jelas. Jadi dokumen masuk kapan, berapa jam, apakah penentuannya itu jam atau hari selesai. Itu SOP namanya, standar operasional prosedur, maintenance-nya. Kemudian money, mesin, metodenya seperti apa. Kemudian materialnya, inputnya apa. Jadi input itu kalau berbicara institusi publik, kaitannya dengan pelayanan, ada keluhan-keluhan yang masuk, inputnya itu bagaimana ditindaklanjuti. Jadi kalau misalnya di website ada keluhan, misalnya di kantor keimigrasian Denpasar, keluhannya apa misalnya, berapa lama ditindaklanjuti di respon itu. Jadi semakin cepat merespon keluhan, semakin bagus. Bisa dipahami, Susiana dan yang lainnya? Bisa, Pak. Ya, artinya kata kuncinya dari sekian aspek-aspek atau unsur-unsur manajemen tadi, SDM lah yang pegang peranan kunci. Kalau SDM-nya misalnya sudah sangat bagus, kualifikasi pegawai-pegawai di pelayanan publik itu sudah bagus, meskipun unsur-unsur yang lain mungkin nilainya atau grade-nya kurang, tidak masalah. Tetapi kalau SDM-nya ini yang kacau balau, kalaupun unsur-unsur yang lainnya itu sudah bagus, bisa jadi pelayanannya juga tidak bagus. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ada lagi, silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, satu. Yang laki-laki tadi siapa yang duluan? Silakan. Laki-laki. Ya, Pak. Namamu? Widi Wibawa, Pak. Ya, NPM gimana Widi? 125. Ya. Tadi kan Bapak bilang SDM-nya yang megang peranan, Pak. Ya. Kalau menurut Bapak, apakah di Indonesia sudah SDM yang memberi pelayanan publik itu apakah sudah baik, Pak? Karena kalau menurut Widi pribadi, yang dilihat di lapangan itu sampai detik hari ini itu belum, Pak. Masih ada kayak misalnya kesenjangan itu pasti ada, Pak. Karena di Indonesia tuh kayaknya susah deh, Pak, untuk
nggak gitu, karena kan kekeluargaan kita tuh ya kalau misalnya saudara kita gitu ada yang minta tolong ngurus izin apa gitu kan pastilah kita bantu gitu. Itu sih Pak kalau menurut Bapak gimana? Oke. Jadi begini, kalau berbicara pelayanan publik di Indonesia, tadi kita katakan SDM memegang peranan kunci. Untuk kasus tidak hanya Indonesia umumnya, Indonesia ini karena dia negara Asia. Negara Asia itu secara kultur budaya, perikatan sosialnya kuat, hubungan kekerabatannya kuat. Sehingga hal yang semestinya kita hindari, atau kita paling tidak bisa memisahkan mana urusan formal, mana urusan informal. Urusan formal ini dicampur adukan dengan urusan informal. Sehingga kerap sekali terjadi hal-hal yang bersifat kekeluargaan, kegotong royongan itu disalahgunakan, dibawa ke urusan formal. Bisa dipahami? Bisa dipahami, adik-adik mahasiswa? Seharusnya kita bisa belajar dari orang-orang Jepang dan orang-orang Singapura yang notabene satu rumpun dengan kita. Kita harus bisa memisahkan mana urusan formal, mana urusan keluarga. Jangan dicampur adukan. Ini hal yang pertama yang perlu di-stressing oleh kita semua. Yang kedua, sampai dengan hari ini, kalau berbicara kualitas SDM di sektor publik, kita harus mencermati, mengkaji lagi model pengembangan SDM kita secara nasional. Model pengembangan SDM secara nasional dalam artian bagaimana hubungan antara manajemen pendidikan dengan dunia usaha, dunia kerja. Apakah match dia ini? Jadi kita sampai dengan hari ini sebenarnya belum punya yang namanya blueprint pengembangan SDM. Belum punya sama sekali. Karena kalau kita berbicara blueprint pengembangan SDM, itu dia diatur oleh negara dengan rigid. Mulai dari bagaimana sistem pendidikan anak usia dini, bagaimana sistem pendidikan anak di SD, bagaimana sistem pendidikan anak di SMP, bagaimana sistem pendidikan di tingkat menengah atau kejuruan, lalu bagaimana sistem pendidikan tinggi kita. Yang ingin saya katakan kepada Anda semua, Anda, seumuran Anda, setelah SMP, Anda disuruh bertarung dengan pikiran Anda sendiri. Tidak ada yang membimbing Anda kecuali orang tua Anda yang membimbing Anda. Sebenarnya tidak ada orang bodoh di negeri ini, di tempat ini. Tidak ada orang bodoh. Yang ada itu orang yang SQ-nya kuat, orang yang IQ-nya kuat, orang yang EQ-nya kuat, orang yang PQ-nya kuat. Nah, karena ketidakadaan grand design atau blueprint pengembangan SDM ini, generasi adik-adik ini semua bertarung dengan pikirannya sendiri. Dia tidak mengetahui apa potensi mereka masing-masing. Indikatornya apa? Indikatornya apa? Indikasinya apa? Jumlah universitas dengan politeknik dan sekolah tinggi ini terlalu banyak. Tidak jelas rasionya. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan oleh dunia kerja itu sebenarnya lebih banyak yang berbentuk poltek, bukan university. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, jadi orang itu tidak bisa dia mengenali bakatnya. Yang paling parah implikasinya apa? Orang-orang yang masuk direkrut menjadi aparatur itu kerap sekali yang tidak punya kompetensi. Mohon maaf, bisa jadi masuk sebagai aparatur dengan nombok atau suap. Bisa jadi. Bisa dipahami? Sehingga ini kan tentunya akan berimplikasi terhadap kualitas layanan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, ini sengaja saya sampaikan ke Anda semua, Anda generasi muda, pikirkanlah kondisi sistem pendidikan kita. Ya. Ini masalah besar di tempat kita, sehingga ya hasilnya Anda bertarung bebas. Anda setelah lulus kuliah ini, Anda bertarung bebas mencari pekerjaan. Sehingga hal yang konyol kerap ditemukan di lapangan, sarjana pertanian bisa bekerja di hotel yang tidak membidangi tentang hasil-hasil pertanian. Sarjana hukum mungkin bisa menjadi katakanlah admin di restoran. Bukan legal drafting
atau bukan ngurusi masalah kontrak kontrak apa namanya berkaitan dengan hukum. Bisa dipahami, Widi tadi masalahnya? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi Anda harus memahami itu. Nanti sekiranya Anda masuk ke dalam institusi publik menjadi pejabat, coba lihat itu, pikirkan itu. Semua. Mudah-mudahan di antara Anda ini ada yang jadi pejabat, mungkin bisa jadi sampai kepala daerah. Jadi coba cek itu, sistem pendidikan. Masalahnya di sana, sehingga ini menjadi benang kerukut yang tidak ada ujungnya. Ya. Nah, ujung-ujungnya SDM. Ya. Ada lagi, silakan. Silakan adik-adik. Belum ada? Kalau belum ada, saya lanjutkan lagi sedikit. Nah, kemudian ada tujuan utama dari hakikat pelayanan publik yang memberikan kepuasan kepada publik. Itu yang saya katakan tadi. Siapapun dia publik yang ingin dilayani oleh aparatur harus ada solusinya. Mereka harus ada hasil daripada pelayanan yang diberikan. Jadi mereka datang ingin dituntaskan permasalahannya, ya tuntaskan masalah mereka. Jangan tidak ada solusi, ya, karena masih ada itu. Saya temukan di lapangan hal yang seperti itu. Solusinya tidak ada solusinya. Jangan seperti itu. Jadi kalau pengertian pelayanan publik jelas pelayanan diberikan kepada tidak hanya warga negara, tetapi siapa saja yang ada di satu kawasan yang menjadi kawasan teritorial satu wilayah atau suatu negara, baik yang warga negaranya atau bukan, yang berkaitan dengan barang publik atau jasa publik, ya. Yang perlu dicermati. Jadi dilaksanakan itu oleh institusi publik bisa, kemudian pemerintah daerah bisa, pusat maupun daerah, kemudian badan usaha milik negara bisa, badan usaha milik daerah. Misalnya kalau pusat di Indonesia, misalnya perizinan tentang penggunaan kawasan hutan, berarti pusat punya. Kemudian kalau daerah misalnya jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan penyewaan tanah atau aset milik pemerintah daerah. Kemudian kalau badan usaha milik negara, apa misalnya yang mereka berikan layanan, misalnya ASDP. ASDP itu kan anak perusahaannya Badan Usaha Milik Negara. Jadi di daerah-daerah tertentu, ketika swasta tidak mungkin memberikan layanan di sana karena hitungan-hitungan bisnisnya itu rugi, maka negara harus hadir di sana. Makanya ASDP itu sampai melayani daerah-daerah terluar bahasanya. Jadi tidak ada profit. Yang ingin saya katakan kepada Anda semua, jadi salah satu ciri pelayanan yang diberikan oleh institusi publik berkaitan dengan pelayanan publik, mereka tidak boleh berpikir profit atau keuntungan. Catat, jadi institusi publik tidak boleh berpikir tentang profit atau keuntungan, karena itu berbicara tentang kualitas layanan, ya, apa namanya, fungsi layanan. Jadi contoh konkretnya misalnya ASDP hadir di tempat-tempat yang swasta itu tidak mungkin bisa hadir, karena kalau swasta memberikan layanan di sana dia defisit, maka negara harus hadir di sana. Badan usaha milik negara hadir di sana, ASDP hadir di sana. Bisa dipahami? Apa? Oke. Jadi kalau ada misalnya kemarin ribut-ribut di Bali berkaitan dengan misalnya bis Trans Sarbagita, kemudian ada bis model baru itu, keuangan daerah cetak. Ya, tidak boleh begitu, karena memang tujuan kehadiran daripada institusi publik itu yang memberikan layanan, tidak berpikir profit. Jadi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk memberikan layanan kepada masyarakat, tidak boleh berpikir untung. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, itulah perbedaan, salah satu perbedaan antara institusi publik dengan dengan organisasi privat atau swasta. Jadi dalam prakteknya di Indonesia misalnya, jadi pelayanan perhubungan tadi, swasta nggak akan mampu dia di daerah terluar, karena kalau dia bekerja di sana pasti nggak dapat untung, maka ASDP hadir di sana. Kemudian misalnya perusahaan penerbangan, kemarin sebelum Marpati bangkrut, sebelum Garuda bangkrut itu, dia hadir di sana. Jadi kalau swasta ke sana dia tidak dapat untung, BUMN yang masuk. Bisa dipahami? Bisa dipahami adik-adik? Bisa, Pak. Oke, itu kata kunci perbedaan antara institusi publik dengan organisasi swasta atau perusahaan berkaitan dengan pemberian layanan kepada publik.
Oke, bisa dipahami? Nah, berikutnya yang kemudian berikutnya berkaitan dengan paradigma pelayanan publik kekinian. Sebenarnya ada 4 paradigma. Bagaimana pada masa old public administration, kemudian bagaimana paradigma new public management, kemudian bagaimana paradigma new public service, dan bagaimana paradigma new public governance. Nah, hal ini, keempat paradigma ini akan Pak Agus jelaskan pada perkuliahan keempat besok. Jadi karena waktu hanya tinggal beberapa menit lagi, mungkin demikian dulu perkuliahan pada malam hari ini. Apabila dalam penyampaian Pak Agus ada yang kurang berkenan, Pak Agus mohon maaf, saya tutup dengan menyampaikan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Tolong yang belum absen silahkan absen di LMS. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Selamat malam, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, Malam, Pak. Pak.